Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Tema renungan bagi kita hari ini adalah panggilan atau perintah untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Dan bacaan pertama bagi kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam renungan kita hari ini Yesus memerintahkan kita agar mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan Yesus mengatakan agar dibaptis dan percaya. Dibaptis adalah suatu tindakan, suatu pertanda bahwa kita telah menerima Injil. Percaya artinya kita sungguh-sungguh percaya akan isi atau pesan dalam Injil Tuhan. Bagaimana kita hidup mengimani Tuhan dan kita hidup penuh kasih di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang yang masih mempertentangkan sepenting apakah pembaptisan itu. Bahkan ada beberapa aliran yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok orang Kristen yang mengatakan baptisan itu tidak terlalu penting untuk menjadi orang yang mengimani Kristus. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan agar kita dibaptis dan percaya. Mungkin pandangan orang itu hanyalah sebuah kebiasaan, tanda yang dibuat-buat oleh manusia. Padahal sesungguhnya baptisan adalah syarat yang langsung diberikan Yesus sendiri. Bahkan Yesus mencontohkan dirinya juga dibaptis oleh Yohanes. Bukan berarti Yohanes lebih mulia daripada Yesus, tapi Yesus memberi contoh bahwa untuk mengikuti Dia, percaya kepadanya, kita harus dibaptis. Kita tidak perlu bertanya mengapa Allah meminta tanda itu, karena itu adalah hak Allah meminta kepada orang yang mengimani Dia agar membuat tanda pada dirinya. Ya, ini sebagai kita orang Kristen, kita diminta untuk menandai diri kita dengan baptisan. Bila kita ingat bagaimana umat Israel yang dibebaskan dari Mesir, saat mereka menandai rumah mereka dengan darah domba yang disembelih, apakah Tuhan saat lewat tidak bisa mengenali yang mana orang Israel, mana yang tidak? Allah dapat mengenalinya walaupun tidak ada tanda di jenang pintu. Tapi Allah memberi perintah untuk melakukan tanda itu agar siapa yang patuh, yang turut akan perintah itu diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa
Baptis itu bukan hanya sekedar tanda, tapi itu adalah perintah Tuhan sendiri agar kita membaptis diri, menyatakan bahwa kita siap untuk mengikuti Dia. Dan setelah kita percaya dan dibaptis, tugas kita adalah mewartakan Injil Tuhan ke seluruh negeri. Artinya di mana kita berada, kita harus mewartakan Injil Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Dalam bacaan pertama, kita disuguhkan tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Saulus, seorang pribadi yang dekat dengan kekuasaan, seorang pemimpin serdadu yang kejam dan bengis, yang terus mengejar dan mengejar semua pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan pakai Saulus. Dan Saulus mengalami penampakan di Damsyik. Ia melihat cahaya yang sangat terang yang membuat matanya sampai buta. Dan Allah pun berseru kepadanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus yang begitu kejam terhadap pengikut Tuhan akhirnya bertobat dan menjadi pewarta Injil Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tidak tertutup kemungkinan siapa saja bila Tuhan mau pakai, maka ia akan dapat menjadi pewarta Injilnya. Saulus yang tadinya penganiaya pengikut jalan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi pewarta Injil Tuhan, pewarta kabar sukacita. Kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak orang yang tadinya pengikut Tuhan yang sudah dibaptis, sudah menjadi pewarta Injil karena kuasa dunia, karena keserakahan dunia, karena uang, akhirnya berubah menjadi pribadi-pribadi yang menganiaya Tuhan dengan membuat segala macam fitnah terhadap kebenaran Injil. Ini suatu fenomena yang sangat disayangkan. Saulus sendiri yang tadinya sudah bergelimang kekuasaan, harta karena dekat dengan penguasa, berubah menjadi pewarta Injil. Tapi sekarang kebalikan Saulus muncul di bumi kita Indonesia ini. Bagaimana yang tadinya sudah mengenal Injil berubah menjadi pribadi yang menganiaya Tuhan dengan memfitnah segala macam keburukan terhadap Injil Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita sekarang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima baptisan. Kita mendapat tugas untuk mewartakan Injil. Di mana? Di sekitar kita. Minimal kita mulai dari dalam lingkup keluarga kecil kita, kepada anak-anak, saudara, orang tua, kemudian ke tetangga, teman-teman, kerabat, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap mewartakan Injil Tuhan seperti yang diberitakan Yesus pada kita hari ini. Pergilah mewartakan Injil, baptislah semua orang agar mereka pun diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya renungan kita pada hari ini, sabda Tuhan bagi kita hari ini, membuat kita bersemangat seperti Saulus yang berbalik dari yang tadinya mengejar para pengikut jalan Tuhan menjadi pribadi yang tegar, yang kokoh dan penuh semangat mewartakan sabda Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.